Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 71. Tenanglah. Mei kecil, kamu, si cantik berdada besar itu tampaknya takut pada Sumei dan dia tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Aku menyuruhmu berdiri. Sumei berteriak agresif. Suara itu membuat wanita cantik berdada besar itu ketakutan dan wajahnya langsung pucat. Dia segera berdiri di samping dan bahkan tidak berani berbicara. Sumei mendengus dingin dan menatap Chu Feng dengan marah sebelum duduk di tempat wanita berdada besar itu duduk sebelumnya. Dia menunjuk ke tempat di sebelah situ Yu dan berkata, duduklah di sana. Baiklah. Si cantik berdada besar itu tidak berani melambat dan menundukkan kepalanya sambil berjalan cepat di samping situ Yu. Tanpa mengangkat kepalanya, dia duduk dengan muram. Adegan itu membuat mata dan mulut semua orang terbelalak. Mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi. Siapapun yang melihat, mereka tahu bahwa Sumei cemburu. Cemburu pada siapa? Cemburu pada Chu Feng. Banyak orang mencari Sumei namun tak seorang pun berhasil mendapatkan wanita cantik nomor 1 di pelataran dalam. Namun, dia cemburu pada Chu Feng. Itu adalah hal yang sangat mengejutkan. Namun, jika dipikir-pikir lagi, hal itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Lagi pula, akhir-akhir ini mereka berdua berjalan sangat dekat, bahkan ada desas-desus bahwa Sumei diam-diam jatuh cinta pada Chu Feng. Namun, meskipun begitu, semua orang tetap tidak bisa menerimanya. Di sisi lain, Bai Tong dan yang lainnya merasa cukup lega karena mereka pernah melihat sendiri tindakan Sumei yang lebih kejam sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan Bai Tong dan yang lainnya, wajah Situ Yu agak tidak alami. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, dia masih menunjukkan sedikit kekesalan. Dia juga cemburu. Kau memang galak, tidak perlu memperlakukannya seperti itu, kan? Chu Feng terkekeh dan berkata, aku melakukan apa yang aku mau, apa yang bisa kau lakukan. Sumei menatap tajam ke arah Chu Feng, lalu menoleh dan mengabaikan Chu Feng. Setelah badai kecil itu, apa yang disebut pertemuan itu juga resmi dimulai. Pertama, orang-orang yang akan berpartisipasi dalam ujian murid inti diumumkan. Ada 12 orang, termasuk Chu Feng, Sumei, dan Situ Yu. 9 orang lainnya memiliki kultivasi tingkat 8 dan tidak sulit untuk lulus ujian murid inti dengan kultivasi itu. Jadi, pada dasarnya dipastikan bahwa 12 anggota akan meninggalkan aliansi Wings. Akan tetapi, menghadapi situasi itu, Situ Yu telah melakukan persiapan. Yaitu bahwa saudaranya tidak akan berpartisipasi dalam ujian murid inti tahun ini, jadi Situ Liang akan tetap berada di dalam istana dalam. Ia akan berhasil sebagai pemimpin aliansi Wings Alliance. Ada satu hal lagi. Situ Yu menyarankan bahwa setelah menjadi murid inti, aliansi Wings akan dipertahankan dan dia tidak ingin semua orang menempuh jalannya sendiri. Situ Yu menyampaikan pikirannya kepada mantan anggota Wings Alliance tetapi murid inti saat ini bahwa ia ingin mereka memimpin Wings Alliance dan menciptakan tanah baru di antara murid inti. Namun, ia ditolak. Jadi, ada masalah serius di depan mata mereka. Mereka ingin menciptakan kembali aliansi Wings di tanah para murid inti dengan kelompok mereka. Dengan terciptanya kembali aliansi Wings, ada kebutuhan untuk memilih pemimpin aliansi baru dan itulah yang menjadi pembahasan saat ini. Situ Yu, apakah masih perlu berdiskusi? Karena para senior sebelumnya tidak mau memimpin kita, kursi ketua aliansi tentu akan diduduki olehmu. Benar sekali. Di dalam aliansi Wings saat ini, siapa lagi selain dirimu yang memiliki kemampuan untuk mengambil posisi itu? Berbagai anggota semuanya merekomendasikan Situ Yu untuk terus menjadi ketua aliansi. Semua orang di sini adalah naga dalam diri manusia dan aku yakin tidak ada yang mau hidup di bawah belas kasihan orang lain. Jadi, lebih baik bersikap sedikit lebih adil. Semuanya. Tidak perlu terus memilihku dan kalian bisa mengungkapkan pikiran kalian yang sebenarnya. Situ Yu berpura-pura menghindar, tetapi siapapun tahu bahwa dia masih sangat senang. Senang bahwa semua orang memilihnya untuk terus menjadi pemimpin aliansi. Melihat Situ Yu, Chu Feng memberinya penilaian satu kata. Munafik. Karena itu, dia tidak peduli mendengarkan apa yang mereka katakan dan saat ini dia memfokuskan perhatiannya pada Sumei. Dia sudah lama tidak berbicara dengan Chu Feng. Kedua tangannya menopang dagunya dengan kepala mendongak ke atas. Tidak ada yang tahu kemana dia melihat, tetapi yang pasti dia tidak memperhatikan apa yang dikatakan Situ Yu dan yang lainnya. Hei, apakah kamu marah? Chu Feng mendekat dan bertanya sambil terkekeh. Siapa yang marah? Marah pada siapa? Siapa yang pantas membuatku marah? Sumei menatap Chu Feng dengan kesal. Jika kamu tidak marah, apa yang kamu lakukan? Tanya Chu Feng dengan curiga. Aku serius mendengarkan kata-kata Situ Yu. Sumei menggerutu. Baiklah. Bisakah kamu mengatakan apa yang baru saja dikatakan Situ Yu? Chu Feng tertawa kecil.
Dia bilang, Su Mei agak bingung. Dia tidak mendengarkan, jadi bagaimana dia bisa tahu apa yang dikatakan si Tuyu? Ketika dia menoleh dan menatap wajah Chu Feng yang penuh dengan senyum manja, dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Chu Feng. Dia menggigit bibirnya dengan marah dan dia benar-benar ingin pergi dan menggigit Chu Feng. Baiklah, jangan marah. Bagaimana kalau aku menceritakan sebuah kisah? Kata Chu Feng dengan nada geli. Cerita apa? Kalau kamu mau, kamu bisa menceritakannya. Su Mei mengerutkan bibirnya, tetapi tetap memasang ekspresi mendengarkan dengan penuh hormat. 3 kelinci putih kecil memetik jamur. 2 anak yang besar menyuruh anak yang kecil untuk mencari sayur-sayuran liar untuk dimakan. Si kecil berkata, aku tidak mau pergi. Kalau aku pergi, kalian berdua akan memakan jamurku. Keduanya berkata, kami tidak akan melakukannya. Jadi jangan khawatir dan pergilah, jadi kelinci kecil itu pergi gelombang-gelombang-gelombang. Namun setelah sekian lama, kelinci putih kecil itu tidak kembali. Setelah berdiskusi, mereka berdua memutuskan bahwa tidak perlu menunggu lagi dan mereka akan memakan jamur itu. Tetapi tepat pada saat itu, kelinci putih kecil itu tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak di dekatnya dan berkata dengan marah, lihat, aku tahu kalian berdua akan memakan jamurku. Hahaha, jadi kelinci putih kecil itu tidak pernah meninggalkan tempat itu. Bagaimana menurutmu? Haha, dia tidak melakukannya. Itu terlalu lucu dan menggemaskan. Su Mei tertawa mendengar cerita Chu Feng dan tawanya yang indah itu sangat enak didengar. Namun, waktu ketika tawa itu terdengar jelas bukan waktu yang tepat dan sudah menarik perhatian semua orang. Nah, aku akan ceritakan satu lagi. Melihat Su Mei akhirnya tersenyum, Chu Feng juga menjadi antusias. Dia menunjukkan lengannya dengan menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap untuk menunjukkan keahliannya lagi. Tindakan keduanya membuat si Tuyu tidak senang. Melihat orang yang disukainya tertawa di depan orang lain tetapi tidak peduli dengan apa yang dikatakannya, dia menjadi sangat panik. Asteris bang tepat pada saat itu, si Tu Liang tiba-tiba membanting meja, melangkah maju, menunjuk ke arah Chu Feng dan berkata, kakakku sedang berbicara sekarang, jadi tenanglah. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng tidak berubah. Dia perlahan berdiri dan berjalan dengan tenang di depan si Tu Liang. Tiba-tiba, Chu Feng melambaikan tangannya, dan dengan suara keras, tamparan keras mendarat di wajah si Tu Liang. Kekuatan dahsyat itu langsung menjatuhkan si Tu Liang ke tanah. Dia membuka mulutnya dan bersamaan dengan darah yang keluar, 3 gigi depannya juga ikut keluar. Adegan itu benar-benar membuat orang-orang di sana ketakutan. Chu Feng langsung memukul seseorang dan orang yang dipukulnya adalah calon ketua aliansi Wings Alliance dan juga adik laki-laki si Tuyu. Dia agak terlalu gugup. Chu Feng tidak peduli sedikit pun saat menghadapi tatapan terkejut dari kerumunan. Dia menunjuk si Tu Liang yang berada di tanah dan berkata dengan keras. Kamu diam saja saat aku bicara.